Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda. Selamat datang di Nightmare Side Spooky Phone, di mana malam hari ini Dimas akan telepon salah satu di antara kamu untuk berbagi pengalamannya di Spooky Phone Nightmare Side. Dan selamat dengerin. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Ada Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin ya, terus aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Dan malam hari ini kita mendapatkan satu penelpon Spooky Phone Nightmare Side berasal dari Lampung. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya barengan sama Rio. Halo Rio, apa kabar? Iya, sehat Kak. Oke, Rio. Jadi Insan Muda, Rio ini adalah seorang guru ya atau pengajar di salah satu sekolah yang ada di daerah Lampung, benar ya, Rio? Iya, betul Kak. Oke, dan malam hari ini Rio bakalan berbagi pengalaman seramnya tentang cerita-cerita di sekolah. Iya. Yuk. Oke. Iya Kak. Oke, Nah. kayak gimana ceritanya, Rio? Ceritanya gini sih Kak. Ini kejadiannya tahun 2018. Oke. Ya, waktu saya berapa tahun ya? Di sini sekitar saya masuk 2015. Berarti ini ya Tahun ketiga ya? tahun 2015, tahun ketiga. Nah, waktu itu sekolah saya ini sistem belajarnya dia moving class gitu. Oh. Jadi oke. artinya siswa ini dia nggak punya nggak punya kelas gitu loh. Jadi kayak anak kuliahan gitu. Jadi kalau misalnya dia sedang belajar biologi ya masuk di lab biologi. Kalau misalnya sedang belajar fisika ya masuknya di ruangan fisika dan seterusnya seperti itu kan. Oke, jadi nggak ada kelas yang emang menetap gitu ya? Iya, nggak ada kelas. Tapi sebelum saya cerita gitu ya, sekolah ini sebetulnya memang sudah berdirinya itu sekitar tahun 2009 Kak. Oke. Jadi masih terhitung Ya, jadi baru-baru ya, lah ya? jadi saya ini alumni di sekolah ini juga gitu. Oke, dari alumni sekolah ini Iya. akhirnya setelah lulus mengajar di sana. Ngajar apa Ya, di situ? sekarang Rio? mengajar. Saya mengajar IPA-nya Kak, biologi. Oke, IPA biologinya. Oke, lanjut. Iya. Nah, apa namanya, kejadiannya itu kan memang tahun 2018 lah gitu kan. Nah, ketika saya sedang mengajar itu siang lah, sekitar sebelum duhur itu saya dipanggil gitu oleh seseorang yang tidak saya kenal. Itu suaranya suara cewek gitu. Iya. Oke. Jadi suaranya kayak murid kamu ya? Kamu pikir murid? Iya, suaranya seperti murid tapi bukan murid gitu. Dia manggilnya ya Pak gitu. Tapi 10 detikan gitulah. Tapi pada saat itu emang kondisinya sedang kosong, memang nggak ada siapa-siapa karena waktu itu kan memang sudah mau break kan, sudah mau istirahat gitu kan. Jadi ya semuanya kosong saja. Dan saya juga nggak tahu kenapa pas kejadian itu memang semuanya itu jadi hening gitu loh Kak. Jadi hening kayak gitu. Oke. Nah, itu kejadian pertama. Awalnya dia yang manggil kamu, cuman pas lihat gak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba hening. Nah, setelah itu ada lanjutan kejadiannya. Setelah itu enggak sih Kak. Cuma aku langsung ini aja. Coba untuk tengok kanan kiri gitu ya, tengok kanan kiri gitu. Dan memang nggak ada siapa-siapa. Saya coba langsung cepat untuk keluar ruangan. Saya tengok di lorong-lorong itu nggak ada siapa-siapa Kak. Jadi langsung hening sama sekali itu. Oh, oke. Siang-siang padahal ya kejadiannya. Iya. Terus ada lagi. Tapi gini Kak, itu sebetulnya memang di sekolah kami itu memang ada mitos sih Kak. Kalau misalnya itu tuh sebetulnya memang ada di sini nih, namanya hantu yang terkenal namanya Sinta gitu. Oh, jadi ada mitos sekolah itu Sinta.
Perempuan. Iya, jadi Oke. iya perempuan itu namanya Sinta kayak gitu. Jadi itu dulu kan pernah tahun 2013, saya belum masuk di situ sih. Jadi waktu itu ada sering terjadi namanya kayak kesurupan gitu loh Kak. Oke, di Jadi sekolah itu. jadi pernah ada wakakurikulum itu dia waktu ada siswa yang kesurupan itu dia mencoba untuk menanyakan gitu ya melalui kertas gitu siapa nama kamu ditanya suruh nulis itu yang sedang kesurupan itu kan salah satu siswa cewek itu mukanya itu udah kayak muka kuntilanak gitulah Kak pokoknya serem. Jadi ditulis sama dia itu namanya Sinta katanya gitu Kak. Jadi di tulisan tuh namanya Sinta. Jadi sekarang jadi legend gitulah Kak. Oke, jadi mitos lah dari sosok Sinta ini. Iya, jadi ini sering pindah-pindah sih, karena kan di sekolah kami ini ada SMP-nya, ada SMA sama SMK kan. Jadi dia kadang pindah-pindah ke SMA SMK aja sih. Oh, si sosok perempuan bernama Sinta ini. Nah, pernah ada yang ngelihat sosoknya nggak? Atau mungkin dia kalau itu Pak ada sih guru-guru mungkin sekedar cuma kayak ada yang lewat, tapi ketika dilihat gitu ya, nggak ada gitu. Misalnya pagi hari waktu pas sedang ada yang berangkatnya, kita kan masuknya jam 7 pagi, ada yang berangkatnya itu udah nyampe jam 6 apa setengah 7 gitu ya. Dia masih sendirian tuh di ruang guru gitu. Jadi pada saat jalan ya itu ada seperti kayak sepatu jalan tiba-tiba dicek itu nggak ada. Itu sering sih, saya juga pernah ngalamin juga itu sering gitu. Oke. Ada hal yang khusus nggak kalau misalnya gimana terus nanti si Sinta bakal datang, misalnya contoh jangan sendirian di kelas, nanti tiba-tiba Sinta datang kayak gimana? Oh iya, kalau di sini yang penting jangan ngelamun aja sih kalau di sini, karena sejak sudah dari 2019 sampai sekarang ini malah udah berkurang sih gangguannya. Kalau sebelum-sebelumnya itu emang dia sering ini ya bikin anak-anak kesurupan gitu itu. Iya. Dulunya tahu nggak si Sinta ini siapa? Sempet nyari tahu nggak kayak wah sosok Sinta ini dulunya siapa? Terus kenapa bisa ada di sekolah itu misalnya ngeganggu? Atau sempat tapi diusir berdasarkan juga? Yang kemarin kan ada yang waktu kesurupan itu kan ditanya ya, disuruh si siapa yang siswa kesurupan itu kan dia suaranya seperti apa ya? Seperti kayak cewek gitu kan. Kayak kuntilanak gitu. Pas ditanya ditulislah di kertas itu kan namanya katanya Sinta. Itu yang cerita wakakurikulum ke saya. Nah, Sinta ini sebetulnya dia emang waktu ditanya-tanya juga dia emang kesepian gitu, nggak ada temen di sini nih. Jadi dia itu senang misalnya ada siswa yang sendirian gitu loh. Dia tuh kayak pengen ada temen gitu. Oke. Iya. Wow, sosok yang. Dan saya sendiri menyaksikan sih Kak pembangunan dari gedung ini nih. Dulunya ya memang di sini nih saya kan pakai gedung yang depan ya dulu ya. Waktu gedungnya masih 1 itu kan lantainya lantai 4. Nah sekarang yang gedung nambah gedungnya itu di belakang gitu Kak. Jadi saya ngeliat proses pembangunannya itu. Oke. Dulu tahun 2009-2010 ya, saya masih kelas 3 SMA di sini dulu. Nah, dulunya itu adalah rawa-rawa sih Kak. Di situ tuh rawa-rawa dan banyak pohon-pohon bambu gitu. Iya. Akhirnya diratakan, dibangunlah sekolah. Dulunya rawa dan ada kayak kebun bambu gitu. Oke. Iya, banyak banget di situ dulu. Mungkin ada beberapa sosok-sosok yang sebenarnya dari dulu sudah tinggal di sana kali ya. Atau sosok Sinta ini bisa jadi mungkin dulu pernah ada sebuah kejadian memakan korban jiwa dan dibuang di sana, entahlah sampai akhirnya si sosok Sinta ini ada di situ. Gangguan yang paling ekstrim mungkin yang pernah dialamin sama siswa atau guru-guru di sekolah itu apa? Yang paling ekstrim banget? Kalau guru tadi ya, misalnya yang berangkat pagi itu biasanya ada seperti orang jalan, tapi pas dicek nggak ada, seperti kayak suara sepatu itu ada. Dulu sempat ada yang lihat itu juga sosok nenek-nenek juga ada sih Kak, yang di WC itu ya, di lantai bawah itu juga ada. Kemudian ada juga office boy juga, dia pernah waktu pas tapi di gedung SMP-nya nih ya, bukan yang di gedung SMA-nya ya sama SMK ya. Nah waktu dia sore-sore di gedung itu, ini Kak lagi beres-beres gitu ya Kak, katanya ada bangku yang jalan sendiri gitu, ada Kak, pernah Kak. Gerak gitu? Oke. Iya gerak, jadi jalan sendiri gitu pernah. Kalau Rio sendiri pernah lihat sosok apapun misalnya di sekolah itu,
Kayak lihat Kalau sosok. sosok nggak pernah sih Kak, nggak pernah. Cuma kalau yang misalnya sekilas kayak misalnya ada suara-suara apa gitu ya, misalnya. Karena kan kita yang lantai 4 ini nggak pernah dipakai ya Kak ya. Jadi kosong gitulah. Iya. Iya. Oke. Jadi kalau suara-suara kayak sepatu jalan atau apa gitu pernah sih Kak. Cuma kalau lihat Merinding aja gitu Kak. Kalau merinding aja sih kalau di lantai-lantai atas gitu ya. Tapi Itu kalau merinding sih. lihat secara langsung itu belum pernah ya. Nggak pernah. Cuma yang itu tadi dipanggil itu baru pertama kalinya sih. Jadi guru terus dipanggil gitu. Dan itu memang salah saya juga sih. Kenapa dipanggil itu karena 1 hari sebelum kejadian itu saya melakukan sesuatu hal yang nggak layak lah ya di WC di lantai 3 gitu Kak. Itu WC-nya memang WC nggak dipakai gitu kan. Saya ngelakuin sesuatu hal yang mungkin nggak senang ya yang di sana ya. Baru besoknya saya kejadian itu. Dari situ itu saya udah udah ya berarti bener lah kita dimanapun tempatnya jangan asal-asalan ya. Maksudnya tetap hormat gitu loh maksudnya. Siapa tahu di situ ada yang penunggunya gitu. Oke. Wow, terima kasih banyak Rio udah berbagi pengalaman seramnya ya. Iya Kak, sama-sama. Thank you Rio. Iya Kak. Oke, itu tadi pengalamannya Rio menjadi salah satu guru di sebuah sekolah ya. Jadi kalau misalnya pengalaman di sekolah, kalau dari Dimas sendiri sih cukup banyak karena saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah juga. Jadi guru ya bahasa Jepang saat itu dan mengalami satu kejadian. Nah, sekolahnya nggak bisa saya sebutin di mana. Cuman sekolah ini saat itu ada 2 lantai. Nah, di lantai paling atas itu saya karena kebetulan juga ngelatih eskul kabaret. Setelah latihan di lantai atas kabaret biasanya habis pulang sekolah gitu latihan dan menjelang maghrib tuh selesai. Cuman ketika itu pas mau maghrib itu kita masih pada latihan, jadi masih agak berisik lah di kelas itu. Wah, biasanya kan kalau kabaret tuh musik dinyalain, nari-nari, terus teriak-teriak lah apa dan lain-lain, sehingga agak gaduh, agak berisik. Nah, tiba-tiba listriknya dimatiin tuh dari bawah. Biasanya ini inisiatifnya dari satpam mengusir secara tidak langsung gitu. Listriknya dimatiin, artinya kayak wah udah kita harus pulang nih. Nah, pas listriknya mati kita beres-beres kan. Beres-beres. Setelah semuanya beres ya udah turun. Nah, kebetulan saya yang paling terakhir mau keluar situ. Pas lagi jalan keluar, yang lain udah pada turun ke bawah. Dari genteng di lantai 2 itu, karena ada genteng yang kelihatan gitu dari balkonnya ke bawah itu. Di situ kedengaran kayak ada yang berjalan di atas gentengnya itu. Kertak kedengeran ya, lumayan jelas. Saya pikir kucing kan. Saya coba tengok. Nah, pas ditengok ternyata yang saya lihat saat itu ada sosok kayak perempuan. Dia bisa dibilang ya kuntilanak ya. Lagi merangkak di atas, merinding. Lagi merangkak di atas genteng sekolah itu. Gitu. Ya udah, karena udah tahu gak bener, karena sekilas wah udah gak bener, udah langsung saya lari cabut ke bawah. Setelah dari situ sebelum maghrib akhirnya latihan harus sudah selesai. Di setiap sekolah pasti punya mitosnya masing-masing. Nah, kalau kamu ada nggak sih mitos di sekolah kamu, boleh tulis di komen. Gak usah disebutin sekolahnya di mana, biar insan muda aja menebak-nebak ya. Bisa tulis di komen kayak misalnya, wah kalau di sekolah saya tuh nggak boleh ketuk pintu toilet dari dalam atau kayak gimana, boleh komen di bawah. Dan terima kasih banyak udah nonton Nightmare Spooky Phone malam hari ini. Kalau kamu pengen ditelepon langsung aja kirim nomor aktif kamu ke emailnya Nightmare di nms@adenradio.com. Nanti Dimas bakal telepon di Spooky Phone Nightmare. Dimas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone ini sendirian.